Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair. Kaifa halukum? Baik, nabda bil basmalah. Baik anak-anak, setelah kemarin kita membahas surah Al-Asr, pada pertemuan kali ini kita akan membahas surah Al-Quraish. Mohon untuk bisa diperhatikan dengan baik. Baik, dalam pembahasan surah Al-Quraish ini yang kita akan bahas adalah pengertian dari surah Al-Quraish, lafal surah Al-Quraish dan terjemahannya, serta kandungan dari surah Al-Quraish. Baik, materi yang pertama kali kita bahas adalah pengertian surah Al-Quraish. Al-Quraish adalah surah yang ke-106 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 4 ayat. Turunnya di kota Mekah dan termasuk golongan surah Makkiyah. Kata Quraisy diambil dari ayat yang pertama. Quraisy adalah nama suku di Arab yang mendapat kepercayaan untuk menjaga Ka'bah. Surah ini juga menjelaskan kewajiban suku Quraisy yang mesti mereka laksanakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, mari bersama-sama kita membaca surah Al-Quraish. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Setelah bersama-sama kita membaca surah Al-Quraish, kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yakni terjemahan surah Al-Quraish. Ayat pertama, terjemahannya adalah karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi pada ayat pertama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kebiasaan orang-orang Quraisy. Pada terjemahan ayat kedua, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Pada ayat kedua ini dijelaskan di sana bahwasanya orang-orang Quraisy itu suka melakukan perjalanan untuk berdagang pada 2 musim, yakni musim dingin dan musim panas. Biasanya mereka melakukan perjalanan dagang ke kota Yaman. Adapun pada musim panas, mereka melakukan perjalanan dagang ke Syam. Dalam perjalanan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat berupa keamanan, sehingga tidak ada gangguan apapun. Suku Quraisy sangat dihormati dan disegani. Oleh karena itu, siapapun yang mengenal mereka pasti menghormati. Bahkan para penguasa negeri yang dilalui pun akan menjamin keamanan mereka, yakni orang-orang Quraisy. Setelah dijelaskan pada ayat kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada orang-orang Quraisy, yakni berupa keamanan, maka pada ayat ketiga Allah memberikan petunjuk kepada mereka tentang bagaimana cara mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada mereka, yaitu dengan cara beribadah kepadanya dan menegaskan bahwa dialah pemilik rumah. Rumah yang dimaksud sini adalah Ka'bah yang selama ini telah dijaga dan dipelihara oleh orang-orang Quraisy. Pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya pemilik Ka'bah itu adalah yang memberikan nikmat kepada mereka serta rasa aman kepada mereka. Dan sudah sepatutnya orang-orang Quraisy
mensyukuri nikmat itu dengan beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Baik, jadi pada pembahasan surah Al-Quraisy ini di sana menjelaskan bahwasanya kebiasaan orang-orang Quraisy itu adalah bepergian ya pada dua musim, yakni musim dingin dan musim panas. Biasanya pada musim dingin mereka berdagang ke Yaman dan pada musim panas mereka pergi berdagang ke Syam. Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada suku Quraisy berupa keamanan dan ketentraman dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suku Quraisy untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan apapun di dunia ini. Cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.